Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turfadli, jurusan programmer dari Politeknik IDN. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi atau menjelaskan beberapa macam tipe data yang sering saya gunakan atau yang paling sering orang gunakan. Di sini ada 4 macam tipe data yang bagi saya itu sering digunakan. Disclaimer dulu, saya juga masih pemula, dan jika ada kesalahan, saya minta maaf. Oke, langsung aja ke pengertiannya. Jadi yang pertama itu ada tipe data string. Apa itu tipe data string? Tipe data string adalah merupakan jenis tipe data yang paling populer. Ia adalah kumpulan dari urutan karakter dan data yang paling umum digunakan untuk menyimpan teks. Selain itu, string juga bisa menyertakan angka dan simbol, namun ia akan selalu ditampilkan atau diperlakukan sebagai teks. Jadi string itu adalah tipe data untuk menampilkan suatu teks atau menyimpan teks di dalam codingan kita. Lalu yang kedua ada tipe data number. Tipe data number, apa itu tipe data number? Tipe data number adalah salah satu yang paling sering kita gunakan. Atau tipe data number ini biasa dibilang tipe data angka. Jadi atau bisa juga tipe data number itu adalah tipe data untuk menyimpan sebuah angka atau suatu angka dalam codingan kita. Lalu yang ketiga adalah tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data paling standar yang hanya menyatakan kebenaran, apakah true, benar, atau false, salah. Tipe data boolean disebut juga sebagai tipe data kondisi logika. Suatu variabel dengan tipe data boolean hanya dapat mempunyai satu dari dua buah nilai benar, true, atau salah, false. Jadi tipe data boolean itu hanya ada dua, yaitu true atau false. Jadi dia akan menyimpan sebuah data. Jika datanya itu benar, maka true. Jika datanya itu salah, maka false. Nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan dan saya akan contohkan di pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang akan datang. Lanjut, yang tipe data yang sering digunakan itu adalah tipe data keempat, yaitu tipe data array. Apa itu tipe data array? Tipe data array adalah tipe data berbentuk daftar yang mampu mengarsip sejumlah elemen dan urutan tertentu dari seluruh data yang serupa. Jenis tipe data ini memiliki banyak elemen atau nilai struktur yang diambil serta diterapkan menggunakan indeks integer seperti 0, 1, 3, 4, dan seterusnya. Atau singkatnya, array adalah tipe data yang untuk menyimpan banyak data dan setiap data punya alamat data itu sendiri. Jadi itu definisinya. Langsung kita praktekkan. Yang pertama-tama itu kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code kamu. Oh iya, disclaimer juga, ini video untuk orang yang sudah mencari tahu tentang JavaScript dan tentang tipe data dan apa itu operator logika.
Langsung aja ke file, new folder, open folder, atau new folder juga bisa. Langsung buat folder kamu. Saya sudah membuatnya di folder saya. Langsung beri nama materi logika, tipe data, JavaScript, atau kalian bisa memberikan nama apapun sesuai keinginan kalian. Klik sekali, select folder. So, kita menuju, ini close aja. So, kita buat new file atau buat file baru. Pertama saya di sini akan menjelaskan tipe data dulu ya. Tipe data, kita buat new file tipe data.html. Terus kita buat struktur HTML-nya. Titelnya kita kasih nama aja. Belajar tipe data. Nah, terus jangan lupa kita tambahin script. Nah, jangan lupa untuk save. Nah, yang pertama itu contoh atau tipe data string. Nah, seperti definisinya, tipe data string adalah tipe data untuk menyimpan sebuah teks. Jadi contohnya itu var sama dengan var p, contoh var s itu string, kita beri nama buah. Oh ya, string itu juga harus dikasih tanda petik. Bentar. Nah, tipe data string ini harus memakai tanda petik 2 ya. Jadi var, nama var-nya, terus sama dengan, terus apa yang ingin ditampilkan. Contoh, buah naga jatuh. Lanjut, kita ingin menampilkannya dengan cara yaitu konsol. Kita pakai konsol. Kita akan ditampilkan di konsol dulu ya. Konsol log log konsol log itu nggak usah pakai sama dengan lagi, dia langsung tanda kurung, buka kurung aja langsung konsol log, terus nama var-nya tadi s. Jangan lupa save. Lalu kita lihat ke file kita. Tadi filenya di mana? Nah, untuk melihatnya apakah berhasil atau tidak, inspect. Kita inspect ke konsol. Nah, buah naga jatuh. Jadi ini adalah tipe data string. Contoh tipe data string. Oke, lanjut kita ke contoh tipe data number. Sama seperti tipe data string, dia sebuah tipe data, tapi untuk tipe data number ini tapi untuk menyimpan sebuah angka atau dibacanya akan angka. Itu kita seperti contoh di atas, tulis Nah, untuk tipe data number ini dia tidak usah pakai tanda baca ini, nggak usah kutip 2 ini nggak usah, langsung saja tuliskan angkanya, misal
1080. Jangan lupa untuk ini, terus kita save. Terus kita untuk menampilkannya console log, console.log, buka kurung. Tadi nama tipe datanya apa? Nama tipe datanya adalah n, nama varnya adalah n. Langsung jangan lupa untuk save. Mari kita cek. Kita refresh aja di sini. Nah, muncul di sini 1080. Jelas sampai di sini. Jadi ini adalah variabel. Jadi terus ini adalah variabel dan isinya adalah tipe data number. Jadi ini variabel dan ini adalah tipe data number. Sama seperti ini. Ini adalah variabel dan di dalamnya ada tipe data string. Begitu. Kita lanjut contoh yang tipe data ketiga. Tipe data apa tadi? Tipe data boolean. Boolean itu adalah tipe data untuk menampilkan dia true atau false. Nah, biasanya boolean ini digunakan saat di operator logika. Nanti ada keterkaitannya dengan operator logika. Sama seperti di atas, var b sama dengan misal true. Console log kita panggil console.log b. Kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, dia akan muncul true. Dia true. Untuk selengkapnya nanti saya akan jelaskan lagi di operator logika karena boolean ini ada keterkaitannya dengan operator logika. Kita gedein aja deh. Lanjut, ada tipe data array yang terakhir yang paling sering digunakan. Komen dulu aja. Array ini adalah tipe data yang isinya juga tipe data. Jadi dia adalah tipe data yang mengumpulkan beberapa tipe data. Dan semuanya memiliki alamat. Contohnya seperti ini. Kita tulis var. Tipe datanya r sama dengan nah, untuk array ini dia hampir mirip seperti string. Dia memiliki sebuah tanda, namun tanda tipe data array ini adalah tanda buka kurung yang kotak. Seperti itu. Misalnya kita ingin isi dengan variabel. Bisa mie ayam misalnya, mie ayam. Nah, jadi di dalam tipe data array ini adalah tipe data array yang tanda kurung ini. Di dalam tipe data array ada tipe data string. Gitu. Kita juga bisa isi dengan tipe data number, misalnya 1080. Seperti 1080. 1080. Kita juga bisa isi dengan tipe data boolean. Misal false deh. Boolean juga ada false. Itu kita panggil console log untuk mengeceknya benar apa tidak kode kita.
Solok. R. Nah, save aja dulu, lalu kita lihat, kita refresh. Nah, dia muncul mie ayam 1080 false. Dan kita ini untuk detailnya. Jadi dia dari tipe datanya itu dari 0 sampai banyak, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia bisa menyimpan lebih banyak tipe-tipe data lain. Ini tadi tipe data string, tipe data number, tipe data boolean. Oke. Jadi seperti itu macam-macam tipe data atau macam-macam tipe data yang paling sering digunakan. Nah, oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu operator logika. Apa itu operator logika dalam JavaScript? Operator logika dibagi menjadi 3 operator, yaitu operator logika AND, lambangnya seperti ini, NN, dan operator logika lambangnya itu seperti ini. Lalu operator logika NOT, lambangnya tanda seru. Apa itu operator logika AND? Untuk operator logika, expression sebelah kiri setelah dievaluasi menghasilkan nilai false, maka operator AND akan mengembalikan ekspresi pertama. Kebalikannya, jika ekspresi sebelah kiri setelah dievaluasi nilai true, maka operator akan mengembalikan ekspresi kedua. Jadi ini adalah tabel operator logika AND. Jadi jika pertama benar, terus pernyataan kedua benar, maka hasilnya akan benar. Jika pertanyaan pertama benar, lalu contoh ini contoh kedua, jika pernyataan pertama benar, terus pernyataan keduanya salah, maka hasilnya akan salah. Jika pernyataan keduanya salah dan jika pernyataan pertamanya salah, false, maka terus pernyataan keduanya true, benar, maka hasilnya akan false. Jadi contoh keempatnya, jika pernyataannya salah atau false, pernyataan keduanya false juga atau salah, maka hasilnya akan false. Jadi operator logika AND ini akan benar jika keduanya benar. Langsung aja kita contohkan. Kembali ke file tadi, lalu new file, logika. Nah, .html. Buat filenya, HTML-nya. Belajar logika. Sini script. Nah, di sini adalah logika atau juga. Nah, jadi contoh, oke, jadi contohnya adalah seperti ini. Kita buat variabel dulu sama dengan variabel misal MTK ya, sama dengan 50. Terus ada variabel fisika sama dengan 60. Nah, di sini
Itu kita buat kasusnya. If Nah, if it, misal jika MTK lebih besar, MTK lebih besar dari 40 dan kita pasang operator logikanya, fisika lebih besar dari 70. Nah, di sini kita konsolok jawabannya. Konsolok kalau benar berarti diterima ya. Diterima. Nah, terus jika salah, else. Jika salah, bentar. Jika salah konsolok jawabannya, maka dia akan menampilkan atau konsoloknya buat tidak diterima. Kenapa harus pakai tanda petik? Karena ini adalah sebuah teks. Untuk memberitahu ke komputernya ini adalah sebuah string, sebuah teks. Tutup kurung, jangan lupa untuk save. Nah, kita lihat jawabannya. Logika. Inspect. Seperti tadi, konsol. Nah, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Sebentar. Kenapa tidak diterima? Nah, misal nih, MTK itu 50, fisika itu 60. MTK tadi berapa? 50. 50 lebih besar dari 40. 50 lebih besar dari 40 berarti itu true atau false? 50 lebih besar dari 40 itu adalah true. Dan fisika lebih besar dari 70. Fisika berapa tadi nilainya? 60. 60 lebih besar dari 70. Apakah itu true atau false? Iya, benar. Itu adalah false. 60 tidak lebih besar dari 70. Jadi ini false. Maka konsolog jika benar maka diterima, dan if jika benar diterima, tapi jika salah else maka tidak diterima. Rumusnya tadi, rumus operator logika dan logika N adalah jika dia akan true jika keduanya true, dan jika salah satunya berbeda maka dia akan false. Dan ini salah satunya ada yang false, maka dia false.
Maka jawaban false adalah tidak diterima. Begitu. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan, ini ada kaitannya dengan boolean karena ini menyangkut true atau false. Itu. Lanjut ke operator logika kedua. Nah, iya, apa itu? Operator logika kedua itu adalah OR dan tandanya adalah garis lurus 2 gitu. Untuk operator OR, jika expression sebelah kiri setelah dievaluasi menghasilkan nilai true, maka operator OR akan mengembalikan expression pertama. Kebalikannya, jika expression sebelah kiri setelah dievaluasi menghasilkan nilai false, maka operator OR akan mengembalikan expression kedua. Jika kedua expression bernilai boolean, maka Anda dapat berpatokan terhadap tabel berikut untuk hasil dari operator N. Saya juga kurang paham, tapi saya mengerti bagaimana kasih contohnya. Jadi ini adalah rumus dari operator OR. True, jika pernyataan pertama true, pernyataan kedua true, maka dia hasilnya akan true. Jika pernyataan pertama true, terus pernyataan keduanya false, maka hasilnya true. Jika pernyataan pertama false, pernyataan kedua true, maka hasilnya true juga. Jika pernyataan pertama false, jika terus pernyataan kedua false, maka hasilnya akan false. Begitu. Lanjut, kita kasih contohnya, lanjut aja ke contoh logika OR. Nah, untuk tandanya itu kalian bisa ke keyboard kalian, lihat di bawah backpass. Nah, di bawah backpass ini ada tanda garis lurus, itu adalah kode dari logika OR. Nah, kalian untuk memunculkan kode logika OR itu harus kalian pencet shift. Ya, shift, terus yang di bawah backpass itu pencet aja, nanti dia akan muncul logika OR. Dia harus 2 ya. Dan kita aja buat contohnya langsung seperti di atas tadi, seperti di atas ini. Nah, lalu kita ganti ininya. Diganti. Nah, maka jawabannya adalah MTK lebih besar dari 40 itu adalah true, dan fisika lebih besar dari 70 itu adalah false. Maka rumusnya adalah jika salah rumusnya adalah kebalikan dari M. Jadi OR itu akan true jika dari kedua pernyataan memiliki true, atau kedua dari salah satu kedua pernyataan tersebut adalah true. Jadi dia akan false ketika dua-duanya false. Ini kebalikan dari logika N. Maka jawabannya adalah harusnya terima. Nah, terima. Ini aja. Nah, begitu. Diganti juga. Maka dia akan diterima. Itu. Misal kita ganti if-nya. If-nya kita ganti jika MTK lebih besar kali ya. Lebih besar dari 70. Maka MTK lebih besar. Tadi berapa nilai MTK? Nilai MTK ada 50 lebih besar dari 70, itu adalah false. Fisika lebih besar dari 70, nilai fisika adalah 60. Fisika lebih besar dari 60, lebih besar dari 70 adalah false. Maka false
ketemu false, jadinya ya rumusnya logika OR, maka ketemu false, maka rumusnya false. Maka dia harusnya tidak diterima. Nah, benar berarti. Begitu. Lanjut, ini misal diganti juga ya. Fisika atau fisika lebih besar sama dengan fisika lebih besar dari 40. Nah, yang di atas, maka jawabannya harusnya seperti tadi, rumus logika N adalah akan true jika semuanya itu adalah true. Dan jika salah satunya berbeda, maka dia akan false. Itu kebalikan dari logika OR. Kita cek harusnya diterima. Nah, benar, diterima. Oke, sampai situ. Sampai situ paham. Mohon maaf juga, saya juga masih pemula. Saya juga menjelaskannya agak kurang ya. Kita lanjut logika yang ketiga, yaitu logika NOT. Operator NOT sedikit berbeda dengan operator AND atau OR. Operator NOT hanya membutuhkan satu expression, karena tugas dari operator NOT adalah untuk menegaskan hasil evaluasi expression yang diberikan. Jika expression yang diberikan setelah dievaluasi menghasilkan nilai true, maka operator NOT akan mengembalikan false. Kebalikannya, jika expression diberikan setelah dievaluasi menghasilkan nilai false, maka operator NOT akan mengembalikan true. Jadi operator logika NOT ini adalah kebalikannya. Jadi jika pernyataannya false, maka yang akan dihasilkan adalah true. Sama seperti kebalikannya, jika pernyataannya true, maka dia akan mengembalikannya sebagai false. Seperti itu. Langsung aja kita ke contoh operator NOT. Sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi logika NOT, misal nih, var kondisi itu sama dengan benar, sebentar. var jika kondisi true. Boolean, kita pakai tipe data boolean. Oke, kita langsung aja ke studi kasusnya. If sebentar. Oke, maka di sini if kita masukkan ininya kondisi. Langsung kita panggil itu console log itu benar. Salah. Karena dia kebalikan. Seperti ini. Else console log jika salah maka dia akan benar. Console log ini benar. Ini untuk save. Seperti itu. var kondisi
true, maka console log. Jadi if not kondisi console.log adalah salah. Jika salah, console.log benar. Jadi jika kebalikan kondisi, maka kebalikan kondisi. Kondisi adalah true, maka kebalikannya false. Maka jika false itu salah, dan jika salah dia kebalikannya, maka itu benar. Jadi di sini adalah kondisi itu adalah salah, sesalah. Harusnya jika benar maka salah. Jika salah, saya juga kurang paham ya. Oke, jadi seperti ini. var kondisi true. Maka jika if not kondisi itu true, if not true, berarti if not true itu adalah false, berarti salah dong. Berarti dia masuknya ke else, console log benar, maka dia jawabannya benar. Begitu. Saya salah tadi. Saya juga lupa inget. Contoh, nih saya jelasin lagi ya. Misal nih, nggak pakai not, maka dia jawabannya salah. Kenapa salah? Karena var kondisi benar. Jadi kondisi itu adalah true. Jika true, maka dia salah. Itu. Jika salah, dia adalah benar. Di sini sudah kebayang? Gimana ya? Jadi kondisi true. Jadi jika true, maka dia salah. Jika salah, maka dia benar. Jadi kebalikannya gitu. Coba kita tambahin not, terus kita save. Maka di sini kondisi true. Jika not true, berarti not true itu adalah kebalikannya berarti false. Jika false, salah benar dong. Jika false, salah. Kan not kondisi not true itu false maka salah kan. Dan jika bukan false, itu jika nggak seperti itu maka benar ya. Jadi true adalah benar. Itu ya. Paham dengan penjelasan saya? Jadi di sini adalah benar. Tuh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf, saya minta maaf juga pembahasannya agak belibet. Saya juga kurang paham, sama-sama belajar. Saya juga masih pemula. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.